Belakangan ramai dengan kasus pinjaman online ilegal. Cara debitur untuk menagih pinjaman online kepada para nasabah dinilai tak lazim dan membuat para nasabah untuk mulai speak up. Cara penagihan dengan nada ancaman membuat pemerintah geram. Bahkan Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada pihak berwenang untuk segera memberantas kasus ini. Hingga Jumat 22 Oktober 2021, total polisi berhasil mengungkap 13 kasus pinjaman online ilegal di seluruh Indonesia dan mengamankan 57 orang tersangka. Para tersangka yang diamankan terdiri dari para petinggi perusahaan pinjaman online, juga karyawan, mulai dari Jawa Barat, Kalimantan Barat, serta Jawa Tengah. Di Jawa Barat saja, Polda Jawa Barat berhasil mengungkap 23 nama aplikasi pinjol ilegal dan menangkap 89 orang. Berikut 23 nama aplikasi pinjol di Jawa Barat yang berhasil diungkap. Saat ini, rentetan kasus pinjaman online ilegal sudah dianalisis oleh pihak kepolisian. Hasilnya akan didistribusikan kepada kepolisian seluruh wilayah agar para pelaku usaha pinjol ilegal bisa ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Cara penagihan pinjol kepada nasabahnya cukup nekat, bahkan mereka mengeluarkan kata-kata kotor untuk membuat nasabahnya ketakutan. Ia memanfaatkan situasi sulit para nasabahnya dengan menawarkan pinjaman dengan bunga selangit, bahkan hingga 100%. Jumlah ini lebih besar dari jumlah pinjaman yang dipinjam sebelumnya. Bahkan mereka rela menerima tawaran ini karena terdesak keuangan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Combro. Saat saya melakukan administrasi pendaftaran lot aplikasi. Nah, di situ itu saya minjem sekian, kalau nggak salah sekitar 300.000. Karena emang saya cuma bisa dan punya limitnya 300.000. Di situ saya di ACC dan harus bayar dalam waktu 7 hari itu 585, hampir 100% bunganya. Karena saya kepepet. Awalnya itu dari temen, pinjem ke sini aja. Apa namanya? Ini. Oke, kita coba pinjem di situ. Kita download. Setelah kita download, kita coba di ACC dan berhasil. Jadi persyaratannya bagaimana waktu pengajuan? Persyaratannya sih nggak beda jauh sama peminjam-peminjaman yang biasanya ya. Cukup KTP aja. KTP. Slip gaji dan verifikasi muka lah gitu loh, Mas. Kadang-kadang kakak juga diperlukan, seperti itu aja. Dan etikat perusahaan kita bahwa kita masih bekerja atau enggak, kayak gitu. Saya sempat pernah dapat kabar ada yang SMS saya pertama, terus nggak saya bales kan, saya abaikan. Telepon nggak keangkat, akhirnya dia WA ke saya. Dia bilang ada sedikit nada ancaman. Dia bilang kayak gini, jangan sekali-kali macem-macem ya, lunasin utang lu atau lu tahu resikonya. Dia bilang seperti itu. Dan saya itu sentak dong, langsung saya bales. Maksudnya apa nih? Gitu kan. Selama gua minjem di platform-platform apapun, nggak ada penagihan kayak gini. Lu kolektor resmi apa bukan? Lu terdaftar sama OJK atau enggak? Coba buktiin. Mana surat-surat lu kalau lengkap, gitu kan. Saya pernah tantangin kayak gitu. Dia cuman bales, ya udah makanya lu bayar aja, gitu kan. Lu bayar aja. Akhirnya nggak lama dia nggak nelpon itu. Pas dia nelpon saya angkat. Nadanya marah-marah di situ. Getak-gentak. Bahkan sempat kepancing sampai anjing-anjing. Saya bilang, mana ada pembiayaan kayak gini. Lu tuh ilegal nih. Saya bilang kayak gitu. Ya udah, kamu jangan bahas-bahas ilegal, yang penting bayar aja, balikan uang kami. Ya sabar, gue belum ada. Jadi dalam sehari itu bisa berapa kali? Maksudnya SMS atau telepon gitu?
Sehari itu, apalagi kita nggak bales ya, dia bisa lebih dari 5 kali, telepon bisa 10 kali. Itu kejamnya yang ilegal, Mas. Kenapa saya bisa terjerumus gitu? Karena pertama, faktornya satu, butuh uang, dan pinjam ke teman dan keluarga itu nggak ada. Akhirnya kita lari ke sanahan gitu. Di situ emang udah tercantum, kita minjem sekian itu, pembalikannya segini gitu ya. Kita bisa kalkulasiin sendiri bahwa itu bener-bener bunganya hitungan 100%, ya kan? Ya mau nggak mau lah di ACC kita terima seperti itu. Dan pinjol itu untuk cara penagihannya yang ilegal ya. Yang ilegal itu cara penagihannya itu luar biasa kejam. Saya pernah, kerabat saya waktu itu ditagih dengan cara ancam-ancaman. Ancaman apa? Ancamannya karena dia nunggak belum bisa bayar, kejelekan dia itu di-share ke kontak-kontak yang ada di HP kita. Saya nggak tahu itu sistemnya gimana, dia bisa nge-save semua kontak yang ada di HP kita. Sehingga dia bisa mempermalukan kita, mencari nama baik kita. Dan kedua, teman saya pernah diancam akan dimintain dana lewat akun sosialnya. Berarti kan itu masuknya hacker ya. Dia bisa masuk ke situs tertentu lah. Mungkin dengan cara dia sendiri, atau itu ancaman aja, atau emang itu bisa dilakukan sama dia sendiri, kita nggak tahu. Cuman cara penagihannya dia itu emang luar biasa kejam. Nggak luar biasa, nggak seperti pembiayaan pada umumnya ya. Sungguh sadis. Mereka melakukan berbagai cara untuk melakukan penagihan. Bahkan, ia tak peduli kalau apa yang dilakukan ini sudah melanggar hukum. Data-data pribadi diakses oleh pemberi pinjaman. Kemudian mereka menghubungi orang-orang terdekat yang sering dihubungi oleh nasabah untuk mempermalukannya. Sebenarnya, bagaimana cara kerja dari kantor pinjaman online ini? Apa yang dilakukan perusahaan untuk menekan karyawannya hingga melakukan hal yang meresahkan? Gaji UMR dan jam kerjanya itu nggak tentu, Bang. Jam kerjanya maksudnya harinya ya, Bang ya? Iya, harinya. Harinya itu kita di dalam sebulan itu bisa off 1 atau 2 hari, Bang. Kadang kalau misalkan lotnya kita dapat data untuk nge-follow up nasabah banyak, itu sampai kita nggak dapat libur, Bang. Kalau bonus kita nggak ada, Bang. Bonus nggak ada. Bonus kita nggak ada. Kita cuma dapat uang lembur aja sih. Karena kan kita nggak dapat off tuh, ya kan? Otomatis kalau nggak dapat off, kita dapat uang lembur. Kayak gitu, Bang. Apa namanya? Hari besar kayak Idul Fitri pun, Bang ya. Idul Fitri itu kita disuruh masuk, Bang. Jadi kita Idul Fitri nih paginya, nanti jam 10 kita udah di kantor buat follow up nasabah. Jam kerja kita dari jam 8:30 sampai jam 6, Bang. Tapi kalau misalkan kita ditarget juga, sama ada targetnya. Jadi target kita itu sehari, waktu itu kalau pas gua di yang ilegal itu gua targetnya apa namanya, amount, jumlah, dalam artian yang bayar, ya kan, yang bayar. Waktu itu gue sehari itu harus bisa customer bayar sampai 10 juta sehari, Bang. Kayak gitu. Itu nggak ada apa namanya, nggak ada bonus atau apa, nggak ada itu. Yang penting kita ya udah jam kerja biasa aja, Bang. Pada saat itu gue kerja di DC. Iyalah, pasti lah, Bang. Itu kan kita juga istilahnya makan riba juga, ya kan, iya kan. Perusahaan, terus apa namanya, kita berhasil nih, ya kan. Intinya kita berhasil untuk apa? Buat nagihin customer yang gagal bayar, tapi bisa kita cari tahu celahnya kemana, hubungin kemana, dan berhasil itu kita dapat gaji, ya kan. Ya kayak begini pasti mah beban juga, Bang, buat keluarga, ya kan. Istilahnya juga makan duit panas juga, meskipun uangnya juga dari vendor, ya kan. Vendor dapat duitnya dari ini ya, perusahaan yang Cina itu juga. Jerat pinjol semakin luas, pemerintah pun tegas akan menjerat hukum pemilik perusahaan pinjaman online yang meneror nasabahnya. Ada 3 pasal undang-undang yang mengancam perusahaan pinjaman online, yakni
Yang pertama, pasal 368 dan 335 KUH pidana tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Kemudian ada Undang-Undang pasal 29 dan 32 ayat 2 dan 3 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang ITE. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pinjaman online ilegal tidak memenuhi syarat objektif maupun syarat subjektif seperti yang diatur dalam hukum perdata. Jika terbukti ada tindakan pemerasan juga ancaman bagi nasabah yang terlanjur meminjam online, Mahfud MD menyarankan agar tidak perlu membayar meski ditagih, kemudian melaporkan teror yang dialami ke polsek terdekat. Sudut hukum perdata, pinjol ilegal itu adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat objektif maupun syarat subjektif seperti diatur di dalam hukum perdata. Jadi dua syarat objektif tidak terpenuhi, dua syarat subjektifnya tidak terpenuhi. Yang kedua, kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar. Kalau karena tidak membayar, lalu ada yang tidak terima, diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan. Ironi, perusahaan pinjaman online terus menjamur seolah tak ada aturan yang harus dipatuhi. Proses penagihan yang meresahkan, tidak tahu waktu, dan ancaman yang menakutkan menjadi kekhawatiran para nasabah. Mengatasi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan membuat aturan baru soal cara penagihan utang industri pinjol kepada nasabahnya. Sebagai respons atas fenomena jasa kolektor pihak ketiga atau debt collector. Aturan ini diprioritaskan setelah polisi gencar melakukan penggerebekan di beberapa perusahaan pinjol ilegal. Sejauh mana OJK melakukan perannya? Sebetulnya yang diawasi itu ya, diatur dan diawasi oleh OJK adalah pinjol yang legal, yang terdaftar maupun yang berizin. Karena kalau yang tidak terdaftar, ngawasinya bagaimana ya? Alamatnya kita nggak tahu, pengurusnya nggak tahu gitu. Oleh karena itu, masyarakat jangan berhubungan dengan pinjol yang ilegal tadi. Karena itu tidak diatur dan tidak diawasi oleh OJK, sehingga ya itu berujung kepada banyak masalah itu ya. Kalau standar penagihan ya, jadi kalau yang pinjol online yang terdaftar atau berizin di OJK, itu dia kan harus masuk di dalam asosiasi, dia harus menjadi anggota asosiasi. Jadi penagihannya itu tidak boleh sampai malam. Kalau sudah lewat jam 8, ya itu ada code of conduct di asosiasi, setelah jam 8 malam dia sudah tidak boleh menagih ya. Kemudian juga penagihannya tentu dengan cara-cara yang sopan, diatur, ada SOP-nya. Setahu saya kalau yang di asosiasi itu bunga maksimalnya itu adalah 0,8% per hari yang diatur di situ. Oleh itu asosiasi ya yang mengatur. Jadi OJK tidak bisa mengatur. Jadi asosiasi sudah mengatur sendiri mereka 0,8% per hari. Lika-liku pinjam-meminjam duit online memilukan. Sudah mendapatkan bunga atau biaya yang cukup tinggi, namun plafon yang dipinjamkan rendah. Namun hal ini tetap menjadi pilihan bagi mereka yang kepepet, seolah menjadi malaikat di tengah kegelapan. Kemajuan teknologi bukan berarti menjadi sebuah solusi. Semoga kasus pinjol di Indonesia ini segera bisa diatasi. Sekian hype minggu ini, nantikan hype selanjutnya minggu depan. Tetap di channel YouTube genpi.co. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Tika Biantoro, sampai jumpa.